Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep serundeng daging sapi. Waktu itu Fluffy Kasih juga udah pernah bikin resep serundeng, cuman versi yang lebih simple dan juga daging sama ampasa itu digoreng, jadi nggak susah banget. Nah, hari ini kita mau bikin versi yang digongsong, jadi begitu dagingnya diungkep nanti kita digongsong lagi sampai nanti warnanya kecoklatan dan mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan daging sapi, kemudian ini aku potong tipis-tipis supaya nanti lebih cepat empuk ya. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada pala, kemudian merica, kemudian ada jahe, kemudian ada kemiri, bawang, brambang dan juga ketumbar. Kasih sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Ini memang sengaja minyaknya yang banyak. Kemudian kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini wajannya agak beda Fluffy, jadi kalau bikin serundeng model kayak gini nggak bisa pakai wajan yang seperti Fluffy Kasih suka masak. Nah, ini kalau sudah wangi, tambahkan lagi laos, daun salam dan juga serai. Aduk-aduk lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget atau wangi banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dagingnya. Nah, kalau dagingnya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak dagingnya dulu dengan bumbunya sampai nanti warnanya menjadi pucat ya. Nah, kurang lebihnya kayak gini Fluffy. Ini sudah berubah warna pucat. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi ada gula Jawa, kemudian garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh pakai kaldu sapi ataupun kalau mau tambahkan micin juga boleh. Sesuaikan aja dengan selera Fluffy. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kelapa yang sudah diparut. Sari kelapanya jangan yang terlalu tua ya, nanti jadinya nggak manis lagi. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Nah, sekarang apinya kita besarin. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, apinya kecilin. Jadi kita ungkep daging dan kelapanya sampai nanti dagingnya empuk. Kemudian kalau misalnya ini sudah asap kayak gini nih, ini apinya kita kecilin, kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar asap dan warnanya nanti akan berubah warna kecoklatan gitu Fluffy. Tapi Fluffy kalau misalnya Fluffy mau bikin serundeng model kayak gini, ini harus benar-benar sabar banget, jadi nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar diaduk dari yang warnanya tadi putih kelapanya sampai nanti warnanya kecoklatan kayak gini. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget. Nah, kalau misalnya serundeng model kayak gini Fluffy, ini bisa awet berhari-hari tanpa masuk kulkas. Nah, sekarang kita akan sajikan di meja makan. Kalau misalnya nanti Fluffy mau maem, tinggal ambil aja. Jadi nggak perlu nunggu orang hajatan kalau mau maem serundeng model kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan sayuran yang enak banget, yang seger banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brokolinya terlebih dahulu. Ini brokolinya masih seger banget. Kita potong menjadi bagian kecil-kecil ya. Setelah ini cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian di sini kita akan siapkan sawi putih. Ini bagian ujungnya kita buang. Kemudian kita potong-potong. Setelah dipotong-potong kita sisihkan dan kita cuci yang bersih. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai wortel. Kemudian ini wortelnya kita akan potong-potong. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai tomat. Kemudian tomatnya kita iris-iris. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi brambang. Brambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian tambahkan lagi juga pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai. Rasanya kalau nggak mau cabai kok ya nggak enak gitu. Tapi bagi Fluffy yang nggak suka pedes, boleh di skip kok cabainya. Kemudian cabainya kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita langsung aja siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya sampai nanti wangi. Kemudian baru kita akan cemplungin cabainya. Kemudian aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi banget, baru kita akan cemplungin wortelnya terlebih dahulu, karena wortelnya kan rada atos ya, jadi kita masak dulu. Kalau misalnya nanti sudah setengah empuk, baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada sawi putihnya,
Kemudian di sini brokolinya juga sekalian kita cemplungin, tomatnya nanti belakangan ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, aku suka banget kalau makan sayuran kayak gini tuh nggak suka yang empuk fluffy, jadi nanti pada saat kita makan tuh masih krius-krius. Jadi jangan lupa tambahkan gula garam, kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Wih, masaknya nggak usah lama-lama lagi biar nanti warnanya masih cantik banget dan juga masih krius-krius. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, aduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh tumisan kita hari ini. Tumisan benar-benar simpel banget, cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya masih anget. Kalau Flavis mau boleh juga ditambahkan lauk seperti ayam goreng ataupun ikan goreng ataupun telur dadar warteg, itu juga enak banget Flavis. Tapi bagi Flavis yang maunya pakai sayur ini aja nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes ikan tongkol yang enak banget, yang gurih banget dan juga bumbunya benar-benar buket banget. Di sini aku pakai ikan tongkolnya yang jenis pindang, sudah dipindang maksudnya ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa pakai ikan tongkol yang masih segar. Kemudian kita akan siapkan bumbu halusnya, ada cabai merah, kemudian ada tomat, ada kemiri, dan juga di sini kita pakai berambang dan juga bawang. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah halus di sini kita langsung cemplungin gula, garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita giling lagi supaya semuanya tercampur rata. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi daun bawang, kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nggak ada daun bawang juga bisa digantikan pakai kemangi. Kemudian kalau sudah, kita sisihkan dan kita akan campurkan bumbu halus dan juga daun bawangnya. Ini semua bahan dan bumbu biar tercampur rata seperti ini. Kemudian kita diamkan paling minim 15 menit supaya bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya. Kemudian setelah ini kita siapkan daun pisang, kemudian kita akan bungkus ikannya. Kalau misalnya Flavis nggak punya daun pisang, mungkin Flavis tinggal di luar negeri susah cari daun pisang ya, juga bisa diganti pakai aluminium foil. Rasanya juga sama-sama enak, cuma nanti nggak ada aroma daun pisangnya. Kemudian ini akan kita sematkan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Setelah ini kita siapkan kukusan dan kita akan kukus pepes yang sudah tadi kita bungkus-bungkus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Sebenarnya 30 menit aja udah matang, cuman aku maunya bener-bener tanek banget supaya nanti awet. Karena kalau misalnya aku bikin pepes kayak gini biasanya nggak sekaligus maem ya Flavis. Biasanya kalau misalnya sudah dikukus, sudah matang seperti ini nih, ini nggak langsung aku panggang semua, aku masukin kulkas sebagian. Yang sebagian aku maem hari ini, sebagian lagi untuk besok. Nah kalau udah mau maem, biasanya aku selalu panggang pepesnya supaya lebih wangi. Sebenarnya dikukus gini aja rasanya udah enak banget, cuman kalau kita panggang aromanya nanti makin wangi lagi. Nah, cara manggangnya jangan lupa diberi sedikit minyak di wajannya supaya keluar asapnya tuh makin banyak. Kalau itu nanti bikin aromanya makin wangi lagi. Jangan lupa kita bolak-balik. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini sudah selesai kita panggang. Kemudian ini mumpung masih anget banget, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makanan. Aku juga mau ke Flavis di rumah. Hasilnya kira-kira seperti apa sih pepes ikan bandeng kita hari ini. Ini cantik banget dan juga rasanya itu benar-benar enak banget. Ini cocok kita pakai nasi anget. Terus kalau ada sayur asem ataupun jangan bening bayem, itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto ayam kudus. Ini soto yang menurut aku rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget, terus rasanya itu nggak berat, ringan gitu, terus seger banget rasanya.
Ini aku pakainya ayam gendut, terus bisa juga pakai ayam kampung. Ini aku mau rebus terlebih dahulu. Sambil nunggu rebus kita siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, dan juga nanti kita pakaiin kunir. Ini akan kita gongsong atau kita gongsong nggak pakai minyak tapi ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi merica, kemudian ketumbar dan juga jinten. Nah, ini kita akan gongsong lagi sampai harum banget. Baru setelah ini kita akan haluskan menggunakan blender. Nah, di sini Flavis bisa pakai minyak ataupun air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan tumis lagi bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Siapkan minyak, kalau sudah panas masukkan bumbu. Kemudian kita akan tumis sampai wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan bumbu lainnya. Di sini ada laos, jahe, daun salam, kemudian serai dan juga daun jeruk. Nah, ini kita akan tumis lagi sampai nanti bumbunya benar-benar harum banget dan gak ada langunya sama sekali. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke dalam ayam yang sudah tadi kita rebus ya. Nah, ini akan kita masak lagi sampai nanti rasanya benar-benar gurih banget. Dan di sini aku juga mau tambahkan bumbu lainnya Flavis. Di sini biasanya kalau soto itu nggak aku kasih gula, tapi untuk soto ini aku kasih gula dan gulanya gula merah. Kemudian setelah ini garam. Kemudian kalau mau kasih kaldu ayam bubuk ataupun micin juga nggak apa-apa. Nah, ini akan kita masak sampai benar-benar matang. Sambil nunggu kita akan bikin sambelnya ya. Untuk bikin sambal soto tuh gampang tenan. Ini cuma cabai aja. Ini aku pakainya campur, ada yang hijau ada yang merah, supaya nanti warnanya lebih cantik. Kalau sudah mateng kita akan blender supaya halus. Kalau misalnya nggak pakai blender, pakai ulakan juga boleh. Ini sambalnya sudah jadi, kita akan tuang ke dalam mangkok, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan tengok ayamnya yang sedang tadi kita rebus. Nah, ini sudah mateng. Ini ayamnya juga sudah empuk banget. Ini akan kita sisihkan. Dan untuk kuahnya, kalau misalnya Flavis terasa kurang banyak, ya boleh ditambahkan lagi juga nggak apa-apa. Ini biar lebih harum, aku masukkan daun bawang yang sudah aku potong-potong. Potongnya agak panjang aja ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi ada bawang putih goreng dan brambang merah goreng. Jadi kalau soto kudus itu ciri khasnya itu memang harus ada bawang putih gorengnya ya. Kalau enggak, udah nggak jadi soto kudus namanya. Nah, ini udah siap kita angkat. Nah, ini sudah aku siapkan bahan-bahan lainnya. Ini kuahnya sudah mateng. Ini ayamnya juga tadi sudah mateng. Kemudian di sini aku pakai soun. Ini sudah aku rendam dengan air panas. Kemudian ini togenya juga sudah aku siram dengan air panas. Dan ini sambalnya yang tadi kita bikin. Kemudian di sini aku tambahkan lagi nanti ada brambang goreng. Kemudian di sini ada bawang putih goreng dan nggak ketinggalan nanti pakai jeruk nipis. Kalau Flavis mau pakai kecap juga boleh. Nah, sekarang kita akan sajikan ya. Nah, biasanya soto kudus tuh pakainya tuh mangkok kecil-kecil Flavis. Jadi ini aku pakainya mangkok yang kecil. Kita ambil nasi, kemudian soun, kemudian kita totok togenya dan juga kita akan totok ayam yang sudah tadi kita rebus. Kita suwir-suwir ya ayamnya ya. Kemudian di sini tambahkan lagi brambang dan juga bawang putih gorengnya. Nah, ini aku tadi ketinggalan Flavis, yaitu seledri. Masa soto nggak ada seledrinya nanti nggak wangi. Kemudian kita akan siram dengan kuah yang masih benar-benar panas banget. Wah, ini siap untuk kita sajikan. Apalagi kalau misalnya tambah kucuran jeruk nipis dan juga sambal. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan kari ayam. Ini aku siapkan ayamnya, ayam negeri atau ayam gendut. Aku spesial banget bikinnya pakai paha. Ini pahanya ada paha bawah dan paha atas supaya nanti anak-anak lebih suka untuk memakannya. Selain ada ayam, di sini juga aku akan tambahkan bahan lainnya yaitu kentang. Ini aku siapkan kentangnya sebanyak 500 gram. Tadi ayamnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita pakai bumbu yang sederhana aja. Di sini ada cabai keriting, ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada kunir dan juga ada kemiri. Nah, di sini aku akan tambahkan lagi bahan. Di sini ada ketumbar, merica dan juga ada jinten.
Sekarang kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku menghaluskannya menggunakan blender, Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya. Nah ini biar lebih gampang untuk blendernya, bahan-bahannya kita potong-potong. Kemudian kita tambahkan lagi air atau minyak supaya dia lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang siap memasaknya. Siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti air bekas blendernya itu sudah agak asat. Setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Di sini ada daun kunir, kemudian di sini ada serai, ada daun salam, ada laos, dan juga ada jahe. Kemudian ada kayu manis, kemudian ada kembang peka, dan juga ada kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget dan warnanya juga sudah cantik banget kayak gini. Ini sudah matang bumbunya. Sekarang di sini kita akan masukkan ayamnya. Kalau ayamnya sudah masuk, kita jangan langsung masukkan santannya ya, tapi kita akan aduk-aduk dulu, kita akan masak ayamnya sampai nanti kaku. Nah ini supaya rasa ayam mentahnya atau anyirnya itu hilang nanti kalau dengan cara seperti ini. Nah kalau misalnya ayamnya sudah kaku kayak gini, baru kita akan siap masukkan santannya. Nah setelah santan masuk, kita aduk-aduk sebentar, biarkan semua bahan tercampur rata. Baru setelah ini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya lagi. Di sini kita pakai gula merah. Kemudian di sini kita pakai garam secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, mau pakai kaldu ayam boleh, kaldu jamur boleh. Kemudian micin juga boleh, sesuai dengan seleranya Flavis aja di rumah. Nah untuk masak resep ini, proses memasaknya agak penting ya Flavis. Jadi kalau misalnya kuahnya sudah mendidih, kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti ayamnya setengah empuk, dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Baru kita akan masukkan kentangnya. Jadi masak ayamnya setengah empuk dulu, baru masukkan kentangnya supaya kentangnya itu nggak cepet hancur, karena kentang itu lebih empuk ya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar udah ngeresep, ayamnya mateng, kentangnya juga udah mateng. Nah ini ayamnya sudah mateng, kemudian ini kentangnya juga sudah mateng. Ini rasanya udah enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Nah ini cocok banget kita makan pakai nasi, ataupun pakai lontong, ataupun pakai ketupat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng ati ampla. Wes pokoknya menu ini wajib ada di meja makan saat lebaran. Hari ini aku mau bikin versi yang gurih terus buket banget. Pertama-tama siapkan ati ampela, kemudian ini akan kita rebus, tambahin garam pada saat merebus ya. Ngerebusnya itu nggak usah yang lama-lama Flavis, asal dia udah mateng aja udah cukup. Kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah ini airnya kita buang aja. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini akan kita potong-potong sesuai dengan selera Flavis. Aku hari ini motongnya agak kecil-kecil. Biasanya Flavikasi kalau masak tuh kan gede-gede motongnya. Hari ini aku potongnya rada cili-cili. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan tuh bahan-bahan lainnya ya. Di sini nggak ketinggalan aku pakai kerupuk kreceknya. Ini cari yang untuk masak ya, jangan langsung untuk dimaem. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih. Nanti kalau misalnya sudah empuk, baru kita akan angkat dan kita saring. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi kentang. Ini kentangnya aku potong kotak-kotak. Setelah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Kalau misalnya langsung digoreng boleh, tapi kalau nggak langsung digoreng direndam dulu dengan air supaya dia nggak menghitam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, nggak boleh ketinggalan yaitu pete. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kapri.
Kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini sudah aku siapkan cabai merah besar, cabai keriting, bawang, brambang. Nah, ini aku rebus semuanya jadi satu. Kalau sudah mateng, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini mau aku haluskan. Hari ini aku menghaluskannya pakai blender. Kalau misalnya Flavis mau pakai ulekan, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Boleh juga kok pakai minyak. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Pertama-tama kita siapkan wajan, beri minyak agak banyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Kita wolak-walik sampai nanti kentangnya mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian ini kita akan lanjut goreng ati amplanya. Nah, kalau goreng ati ampla itu kan suka meletus-meletus. Flavis harus hati-hati, karena kalau aku tutup dulu. Kemudian kalau mau angkat itu kita buka. Nah, seperti ini aja Flavis, nggak usah sampai yang kering banget, cukup begini aja udah mateng, udah enak banget. Kita akan sisihkan, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti benar-benar wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, di sini kita akan siram dengan santan. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, gula, penyedap rasa. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya tanek dan rodok kental kayak gini. Kemudian di sini kita akan cemplungin terlebih dahulu kreceknya, kemudian ati ampela dan juga kentangnya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk, biarkan bumbunya ini rodok ngeresep sebentar ya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan pete dan juga kaprinya. Nah, kalau pete dan kaprinya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, supaya nanti petenya itu pada saat dimakan itu masih kletus dan warnanya juga masih cantik banget. Nah, seperti ini hasilnya Flavis. Ini sambal goreng ati amplaknya sudah jadi, rasanya enak banget, buket banget. Ini cocok banget untuk sajian lebaran nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado teri. Ini nanti kita kasih petai juga biar rasanya enak banget. Ini petainya tuh tua-tua, jadi kalau dimaam tuh bener-bener kemeletus banget. Ini resep aku kemarin bikin gara-gara aku maam di warung makan Ramesan di Kebumen, terus ada menu ini, terus aku langsung kepikiran untuk aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah karena rasanya enak banget. Terus kita siapkan juga ada kentang, jadi bukan cuma teri sama petai tapi juga kita kasih kentang. Ini kalau sudah kita siapkan bahan-bahannya, kita siapkan bumbunya. Di sini bumbunya cuman ada bawang, brambang dan juga cabai. Ini akan kita rebus. Kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kalau sudah dingin kita akan haluskan. Di sini menghaluskannya pakai blender boleh, pakai ulekan boleh. Nah, di sini aku mau teksturnya tuh nggak sampai halus banget Flavis, jadi aku blendernya masih kasar-kasar. Kalau pakai ulekan juga nggak apa-apa. Kemudian siapkan wajan, beri minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya ya. Kentangnya kita akan goreng sampai nanti mateng, warnanya udah kuning kecoklatan. Setelah ini kita akan angkat, ini akan kita sisihkan. Jadi biasanya kalau aku maam ini nggak cukup satu piring nasi, jadi mestinya nambah gitu, apalagi nanti peteknya wis jan enak banget. Ini kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu juga terinya ya. Nah, ini goreng terinya itu nggak usah lama-lama banget, nggak usah sampai yang terlalu kering banget, asal dia mateng aja. Kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng. Ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini minyaknya dikurangin biar nggak terlalu banyak, dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita ulek. Ini akan kita masak sampai nanti aromanya harum banget. Ini sebenarnya udah mateng ya, karena tadi sudah direbus, jadi kita gongsongnya juga udah nggak usah lama-lama banget. Tambahkan lagi gula jawa, gula putih juga boleh, kemudian garam, mau tambahkan penyedap rasa juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, rasanya kira-kira udah pas, sudah enak, baru kita akan masukkan semua bahan-bahannya. Nah, untuk masakan ini garamnya itu jangan usah banyak-banyak ya, karena terinya kan sudah asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, nggak usah lama-lama, sebentar aja, biar nanti pada saat kita makan tuh peteknya tuh masih kemeletus gitu. Seperti ini aja Flavis. Ini warnanya cantik banget,
aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Ini siap kita maem pakai nasi yang masih anget banget, masih kemebul, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Flavikasi banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi hangat. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.